kerjasama. Saya banyak berbicara juga berdiskusi dengan Pak Dirjen, Pak Direktur, dan juga Pak Menteri terkait dengan pentingnya ada riset-riset yang betul-betul terpusat atau terkategorisasi sesuai dengan kebutuhan. Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden itu tentu menjadi acuan kita bahwa itu akan menjadi sebuah acuan penelitian strategis, dan juga ada beberapa penelitian-penelitian prioritas yang tentunya diharapkan bahwa ini bisa menjadi akselerasi dalam menuju hilirisasi. Nah, oleh karena itu, mungkin ini adalah bagian dari launching program, tapi kita juga akan ada beberapa momentum depan. Satunya itu adanya peluncuran atau membuat sebuah atau transferologi office yang nanti industri, push, government, dan stakeholder itu akan masuk PTO dulu, kita akan luncur kampus-kampus. Jadi memang saat ini lingua franca atau bahasa antara industri dengan kampus ini agak berbeda. Sehingga seringkali industri tidak masuk ke ranah kampus atau tidak masuk ke ranah penelitian dikarenakan interest-nya berbeda. Nah, disinilah kenapa perlu ada TTO sehingga dia bisa mengkatalis, memoderasi kebutuhan industri itu apa, kebutuhan pemerintah itu apa, atau pemerintah daerah, dan juga kebutuhan kampus ini apa. Seringkali contoh ketika industri sudah masuk ke dengan biasanya seringkali peneliti takut ketika nanti hasil penelitiannya atau ilmunya dicuri oleh industri, peneliti nggak dapat apa-apa. Itu salah satu contoh. Atau industri masuk, industri bingung, saya akan mendapatkan apa? Karena kalau kita bicara industri, dia bicaranya adalah ROI, BEP. Sementara di dunia akademisi, kita tidak hanya bicara tentang, kita tidak bicara ROI sama sekali, kita tidak bicara BEP, tapi kita bicara bagaimana kita mendapatkan findings baru, penemuan-penemuan baru, sehingga kita bisa meng-upscale ilmu yang sudah kita teliti. Nah, oleh karena itu, penting sekali adanya sebuah katalis ini, dan juga kenapa begitu penting bahwa penelitian-penelitian ini harus berdasarkan dari prioritas yang dibutuhkan oleh negara. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan, nanti tentunya akan dilanjutkan oleh Pak Dirjen Risbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki pemaparan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan yang akan dibawakan oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Dr. Fauzan Aziman, STMM. Pada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Staf Khusus Menteri Bidang Jejaring Industri dan Kerjasama, Bapak Oki Erlifan. Yang saya hormati Direktur Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Iketut Atyana, dan juga yang saya hormati Bapak Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Pak Yos Sunitioso, beserta di sini juga Kepala LL Dikti di seluruh Indonesia yang telah hadir bersama kita, dan juga Kepala LPPM Perguruan Tinggi, serta juga pimpinan perusahaan industri UMKM. Bersama kita juga ada dari Persatuan Pertambangan ya Pak, Ahli Pertambangan Indonesia, Bapak Budi. Terima kasih sudah juga hadir di Kementerian, serta dosen peneliti perguruan tinggi lingkungan Kemdikti-Saintek. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini untuk meluncurkan sebuah inisiatif strategis yang sangat penting bagi kemajuan riset dan inovasi di Indonesia. Saya akan menjelaskan secara garis besar terkait peluncuran program kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian di seluruh Indonesia yang hadir terkait riset konsorsium unggulan berdampak dan program hilirisasi riset prioritas. Secara latar belakang, kami di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya di dalam Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan,
mengembangkan program-program, termasuk kedua program yang boleh dibilang baru ini, dalam upaya kami untuk percepatan tercapainya misi Bapak Presiden, Wakil Presiden, yaitu Astacita. Nah, jika ditanya Astacita yang mana, kami mencakup semua Astacita. Jadi Astacita nomor 1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang berhubungan dekat dengan kementerian kami, yaitu Astacita nomor 4, pembangunan SDM, sains teknologi pendidikan, sampai juga dengan Astacita terkait memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Jadi riset yang akan kita bangun adalah riset-riset yang kita ingin berdampak mencapai masyarakat sehingga kita bisa membangun peningkatan toleransi antar umat beragama yang adil dan makmur. Kemudian di slide selanjutnya kami akan menjelaskan terkait beberapa program kunci yang kita kembangkan di Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Secara garis besar ada 2 pilar yang kita bangun, yaitu pilar riset atau penelitian, membangun publikasi yang berkualitas atau publikasi kelas dunia. Jadi secara output ini tetap menjadi pilar yang penting. Beberapa tahun belakangan kuantitas dari publikasi dari Indonesia sebetulnya sudah meningkat dengan tajam. Sekarang kita akan lebih bergerak untuk peningkatan kualitasnya. Jadi kuantitas tetap penting, tetapi kualitas lebih penting lagi. Kemudian ada satu pilar baru yang kita akan bangun dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Staf Khusus Menteri, Pak Oki, bahwa penelitian itu juga perlu didukung oleh peningkatan hilirisasinya. Dalam hal ini outputnya adalah membantu industri kita agar bisa bernilai tinggi dan bisa lebih berkesinambungan ke depannya. Yaitu hasil-hasil riset tidak hanya berhenti di paper atau jurnal, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi produk. Produk ini bisa merupakan produk fisik atau juga bisa dalam bentuk servis, dalam hal bagaimana hasil riset itu bisa mencapai ke masyarakat. Dan kita juga mengerti bahwa untuk membangun ini yang paling dasar yang kita perlu bangun adalah talenta kita. Jadi program-program talenta penelitian dan pengembangan menjadi pondasi dan ekosistem di dalamnya juga kita bangun. Salah satunya dengan pembangunan Industrial Park atau yang dikenal dengan STP, Science Techno Park atau kawasan sains dan teknologi. Kemudian dari publikasi pilar ke-1 dan untuk pilar kedua, ini biasanya agak sulit kita memenuhi keduanya. Nah, di sini program hari ini yang kita akan luncurkan ingin menjawab bagaimana agar publikasi kita yang akan terus kita tingkatkan kualitasnya ini, kita bangun juga hilirnya sehingga bisa menjadi produk melalui apa? Melalui kemitraan. Oleh karena itu, program yang kami luncurkan pertama nanti akan disampaikan oleh Profesor Iketut Adnyana adalah program konsorsium di mana kemitraan itu sangat penting. Nanti hasil dari kemitraan ini ujungnya begitu atapnya dari bangunan yang kita bangun bersama ini adalah masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dalam program baik itu konsorsium ataupun hilirisasi, mari kita lihat sebetulnya masalah yang ingin kita pikirkan untuk masyarakat di Indonesia, baik sekarang maupun masalah yang mungkin akan datang Kami melihat kunci dari ekosistem yang kita bangun ini adalah proses orkestra gitu ya. Jadi kita akan mengintegrasikan dari konsorsium yang kita bangun dan juga hilirisasi dengan pendanaan yang baik dan memadai begitu. Jadi ada beberapa program pendanaan yang di sebelah kiri Bapak dan Ibu bisa lihat. Di hulu kita lebih banyak akan mengembangkan ekosistem inovasi yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan di hilir kita sudah mulai akan mendiversifikasi di mana dalam waktu dekat ada kemungkinan dalam sekitar waktu 2 minggu sehingga nanti mohon ditunggu Bapak dan Ibu sekalian, kami juga akan mengadakan peluncuran